Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di channel ini Swap. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman yang selalu setia nontonin channel ini Swap, mendengarkan ceritanya, yang udah subscribe, yang udah like, yang udah bantu share juga. Terima kasih banyak. Untuk malam ini saya bakal berbagi cerita bersama Nini Swap ya kan. Karena saya juga punya pengalaman tentang Gunung Tugal. Jadi di episode sebelumnya kan Nini Swap bercerita tentang pernah tinggal di salah satu perumahan yang masih di daerah Gunung Tugal juga kayak gitu. Oke, bagaimana ceritanya? Ini dia. Jadi dulu aku tuh pernah coba-coba kayak orang-orang konten kreator misteri explore ke daerah Gunung Tugal ya. Di sana kan dulu masih ada asrama terbengkalai terkenal. Mungkin teman-teman bisa searching juga asrama terbengkalai Gunung Tugal. Dulu pernah saya explore di sana gitu kan, coba-coba buat kayak orang-orang. Kalau untuk sekarang sih mungkin asramanya udah nggak ada ya, karena kalau nggak salah saya sempat melihat kemarin itu udah jadi pabrik, nggak tahu pabrik apa. Nah di situ saya nyoba nih ceritanya nih, masuk. Nah dari jalan raya itu kan masuk ke dalamnya agak lumayan tuh, masuk kayak ngelewatin gang gang masuk hutan lah. Itu kan memang sebenarnya Gunung Tugal itu ya memang dibilangnya gunung sebenarnya, mungkin speknya masih buta. Masuk ke dalam hutan ya kan, masuk ke dalam, dan di situ ada gerbang, dari gerbang masuk ke dalam. Jadi waktu itu saya datang ke daerah itu, ke asrama itu tuh sekitar jam setengah 6 sore ya kan. Waktu itu sekitar hari Senin apa Selasa saya juga lupa. Itu masuk masuk ke dalam ya kan, ternyata tempatnya itu setelah masuk ke gerbang itu tuh hawanya udah beda. Hawanya tuh udah beda banget dari sebelumnya. Masuk, kita masuk namanya masuk kayak hutan itu kan pasti dingin gitu. Begitu masuk ke area gerbang itu hawanya langsung panas, langsung apa ya, kayak kayak panas lah, kayak kedap suara gitulah. Tapi di situ banyak suara-suara, entah itu monyet atau apa, banyak banget suaranya, suara-suara apa hewan-hewan liar di situlah. Nah dari situ saya coba pelan-pelan masuk sampai ke dalam asrama, sampai pintu masuk asrama lah, baru masuk asrama saya masuk ke dalam. Nah dari situ itu udah kerasa tuh tempatnya itu memang terasa banget angkernya, terasa hawa-hawa mistisnya tuh udah kental banget lah istilahnya. Nah dari situ saya nguat-nguatin diri aja nih buat istilahnya masuk gitu kan, karena sayang juga udah nyampe situ, mau niatnya mau ngonten, mau rekam-rekam segala macam kayak gitu kan. Nah dari situ nggak lama itu kan, karena butuh waktu, jadi udah mau maghrib nih, udah kedengaran nih suara-suara orang yang lagi tahrim, baca-baca salawat gitu kan, dari kejauhan udah kedengaran. Nah di situ saya masuk, coba nyalain kamera, coba explore ya kan. Saya sempat, jadi tempatnya itu kayak letter L, tapi di tengahnya ini masih ada ruangan lagi, cuma kayak ruangan sekolahan, beberapa kelas gitu, 2 atau 3 lah gitu, kayak gitulah bentuknya. Sebenarnya memang kayak sekolahan sih. Nah nggak jauh di situ tuh ada pohon kelengkeng kembar. Di situ ada pohon kembar, pohon kelengkeng itu yang paling angker di situ. Jadi setiap orang yang datang ke situ bikin konten pasti dikasih lihat penampakan di situ gitu. Nah saya belum sampai ke pohon itu, saya dari jauh ngelihat mau sampai ke area pohon itu, ternyata ada orang kayak cewek baju putih masuk ke dalam ruangan. Nah masuk ke dalam ruangan, saya penasaran, saya takut, wah ini orang nih pasti gitu. Saya coba kejar nih, ke ruangan itu, pasti kejar di ruangan itu, nggak ada ternyata gitu, hilang gitu kan. Wah ini udah nggak beres nih gitu kan. Akhirnya coba explore tempat lain lah. Nah akhirnya di situ saya coba explore si pohon kelengkeng itu, pohon kelengkengnya kembar gitu kan. Di situ yang sering ada penampakan. Dari situ awalnya udah merinding semua nih badan nih, udah takut gitu kan. Cuma aduh bentar lagi maghrib juga gitu kan, udah kuat-kuatin aja. Begitu balik badan di suatu ruangan, saya ngeliat ada sosok tinggi gede itu, matanya nyala, ada taringnya. Itu saya begitu melihat, balik badan kaget ya, kaget.
langsung lari ngambil motor kabur keluar gerbang nih ceritanya. Sampai luar gerbang berhenti, mikir lagi kan, ngapain udah sampai sini kok takut gitu kan, capek-capek doang. Akhirnya beraniin diri buat balik lagi. Saya balik lagi nih, masuk lagi ke situ. Sosok itu udah nggak ada nih, kebetulan udah azan maghrib waktu itu. Udah ya mungkin udah pergantian dari siang ke malam ya, udah lebih suasananya lebih angker lagi gitu, lebih seru lagi. Coba beraniin ya kan, di situ tiba-tiba ada suara orang nangis, orang ketawa, suara kayak auman gitu. Banyak lah pokoknya. Udah kuat-kuatin diri aja. Mungkin di situ karena udah berbaur dengan suasana situ, jadi hawa takut udah agak berkurang nih. Terusin saya eksplor, bahkan saya sampai Isa di situ. Eksplor sampai Isa ya kan. Dan yang saya rasain sih di situ cuma suara-suara. Dan yang saya lihat cuma yang cewek masuk ke ruangan sama yang tinggi besar itu kan. Tapi setelah itu nggak ada lagi, itu cuma suara-suara gitu. Nah yang anehnya itu yang disayangkan banget. Setelah kelar nih pulang, badan nggak enak nih semua nih, pegel semua nih, leher pegel segala macam ya kan. Udah nggak sempat ngeliatin hasil rekaman segala macam. Pulang nyampe rumah ya kan. Pulang nyampe rumah, belum masuk rumah, kebetulan ada kakak ini memang kebetulan bisa dibilang indigo lah ya gitu kan. Saya nggak boleh masuk rumah nih, jangan masuk. Loh kenapa mbak, kamu dari mana ini? Oh banyak banget yang ngikut gitu kan, banyak banget yang ikut pulang ternyata. Akhirnya saya ditahan di situ, nggak boleh masuk. Saya disuruh ambil wudhu, kebetulan di depan rumah itu ada keran air ya, ambil wudhu di situ. Setelah itu saya diruqyah apa segala macam. Ternyata yang ikut di badan saya itu, yang ikut pulang itu ribuan, macam-macam jenisnya segala macam, diruqyah segala macam. Lumayan lama durasi saya diruqyah itu, sekitar 2 jam. Nah singkat cerita nih, begitu udah selesai di ruqyah segala macam, itu saya karena udah enak nih, badan udah enak, udah fit lagi gitu kan. Besoknya nih saya cek nih video hasil rekaman kan, udah antusias banget nih gitu kan, karena wah gue dapat ini juga ngerekam yang sosok tinggi itu gitu. Terus yang sekelebatan cewek itu masuk ruangan juga harusnya terekam gitu. Ternyata pas ngecek handphone itu gambarnya nggak ada, video semua ada tapi nggak ada gambarnya, semuanya hijau blank. Mungkin itu diinin sama makhluk halus kali ya. Itu kacau juga itu, akhirnya sayang banget lah. Nah dari situ saya udah stop. Dibilang kapok sih enggak, tapi kayaknya belum dulu deh kalau untuk bikin konten-konten explore kayak gitu kayak nggak mungkin butuh banget persiapan ya. Kita butuh teman, karena posisi waktu itu saya datang sendirian. Butuh teman, butuh mungkin orang yang bisa jagain saya juga sebagai talent gitu kan. Wah pokoknya kayak gitulah intinya. Itu pengalaman dari saya. Dan dari Nini Suwak sendiri mungkin lebih banyak cerita kan gitu. Kita bakal ketemu cerita-cerita menarik lagi, pengalaman kisah nyata ya kan dari Nini Suwak di episode berikutnya gitu. Dan mungkin ceritanya cukup dari di sini dulu. Semoga dari cerita itu bisa menjadi hiburan aja gitu, bukan sebagai apalah segala macam kayak gitu. Intinya ya gitulah. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman selalu dukung channelnya Nini Suwak ya kan. Selalu setia nungguin setiap ada video baru langsung ditonton. Keren banget, terima kasih. Doain Nini Suwak buat sehat selalu, mudah rezekinya ya kan. Semoga channelnya ini terus makin berkembang. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih nih ya, saya sudah boleh mampir di channelnya Nini ya kan. Kenapa Nini dari tadi cerita saya diam aja ya, ketawa coba. Oke, terima kasih.